Pancasila dan seluruh jajarannya. Masyarakat Kabupaten Brebes, Jawa Tengah diminta untuk merubah mindset dalam memilih pimpinan daerah, yakni bupati dan wakil bupati, dalam menentukan pilihan. Tidak sekedar siapa yang terkenal dan suka membagi-bagikan uang, tapi pilihan bupati dan wakil bupati yang sekiranya mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM. Hal itu disampaikan Ketua Umum Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila atau MPCPP Kabupaten Brebes, Wahyudin Nurali, usai diskusi tentang siapa yang ideal untuk menjadi bupati dan wakil bupati Brebes di sebuah kafe di kawasan Kelurahan Limbangan Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Belum lama ini, diskusi perihal siapa yang layak menjadi bupati dan wakil bupati digelar karena beberapa bulan ke depan, yakni 27 November 2024, Kabupaten Brebes juga akan menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati. Wahyudin menyampaikan, IPM merupakan indikator penting yang menggambarkan kondisi masyarakat suatu daerah, maju atau tertinggal dari daerah-daerah lainnya. Kabupaten Brebes sendiri selama ini dikenal merupakan daerah yang IPM-nya rendah di Jawa Tengah, yakni selalu menduduki posisi buncit. Wahyudin menuturkan, mindset dalam memilih bupati dan wakil bupati itu bukan siapa yang menang, siapa yang paling kaya, dan bukan siapa yang kemungkinan akan membagi atau memberi uang paling banyak, tapi bagaimana bupati dan wakil bupati yang terpilih yang kira-kira bisa menaikkan IPM. Karena pilkada itu dibiayai mahal dari uang negara, uang rakyat. Wahyudin menyebut, mestinya siapapun orang yang terpilih yang bisa menaikkan IPM, jangan sampai nanti bupati dan wakil bupati sudah terpilih, IPM-nya turun lagi. IPM merupakan indikator penting untuk menilai kemajuan suatu daerah. Menurut Goyut, sapaan Wahyudin Nurali, ada 3 hal menyangkut IPM bagi pimpinan daerah, yakni intinya yang bisa memakmurkan rakyatnya, termasuk bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Kalau indeksnya naik, masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintah, oleh siapa yang menjadi pemimpinnya. Sekarang ketika ada pilgub, kita rubah mindsetnya. Mindset pilgub itu bukan siapa yang menang, bukan siapa yang paling kaya, bahkan siapa yang kemungkinan akan memberikan uang ini, bukan. Tapi bagaimana pilgub ini siapa yang kira-kira tadi bisa menaikkan IPM lebih baik lagi. Karena apa? Karena dibiayai lebih mahal, ya, dibiayai lebih mahal dari uang negara, uang rakyat. Nah, mestinya siapapun orang yang terpilih ini, dia akan bisa menaikkan IPM lebih bagus lagi. Jangan sampai nanti ketika pemilihan bupati selesai IPM-nya melorot lagi. Nah, ini persoalan penting. Bagi IPM itu merupakan indikator yang paling utama. Oh ya, karena yang dinilai oleh pemerintah itu ada beberapa faktor, tapi yang paling dominan untuk menilai suatu kemajuan daerah, karena di situ ada 3 hal yang menyangkut masyarakatnya. Ya, karena IPM itu kan sejatinya kepala daerah itu dipilih adalah salah satu fungsi tugasnya adalah bagaimana dia bisa mensejahterakan rakyat. Nah, ini kan masuk di dalam salah satu sektor IPM tadi, indeks pembangunan masyarakat, yaitu di bidang indeks pembangunan kesejahteraan. Kedua adalah pendidikannya, ketiga adalah kesehatan. Kan ini semua masyarakat semua. Nah, kalau indeksnya naik, artinya masyarakat itu betul-betul merasa bahwa oh ya, saya sebagai warga Brebes betul-betul ini diperhatikan oleh pemerintah. Ya. Nah, pemerintah ini kan tentunya dipimpin oleh kepala daerah. Sebagai tambahan informasi, setelah 4 tahun skor indeks pembangunan manusia atau IPM Kabupaten Brebes selalu terendah se-Jawa Tengah, IPM Brebes di tahun 2023 mengalami kenaikan 2 tingkat. Skor IPM Brebes mengalami kenaikan dari 67,3 pada tahun 2022 menjadi 69,71 di tahun 2023, atau naik 2 tingkat di atas Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pemalang yang menduduki posisi paling buncit. Sebelumnya dalam periode 2019-2022, skor IPM Brebes selalu di posisi terendah di Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota berdasar data yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Tengah. Dari Brebes, Jawa Tengah, tim Pantura TV melaporkan.